Di video-video sebelumnya, kita hanya belajar membuat bagian-bagian kecil dari sebuah aplikasi. Nah, pada tutorial kali ini kita akan mencoba mengkoordinasikan bagian-bagian kecil tersebut dengan cara membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi penghitung luas persegi panjang. Ya, mungkin cukup sederhana. Cara kerjanya adalah user menginputkan panjang dan lebar, lalu kemudian akan mendapatkan hasilnya berupa luas. Di pembuatan aplikasi ini juga kita akan belajar menggunakan text field atau jika pada XML biasa disebut dengan edit text. Penggunaan input text atau edit text ini agak berbeda dari yang kita telah pelajari di XML sebelumnya, karena yang paling mencolok adalah melibatkan state. Jadi mari langsung kita coba saja. Pertama-tama kita akan buat state-nya. State di sini akan sedikit berbeda dengan yang ada di video sebelumnya, karena menggunakan delegate properties. Kemudian masukkan mutable state of, karena ini untuk text view, jadi saya akan defaultnya set menjadi string. Nah, di sini masih error ya, karena kita perlu mengimpor dari runtime ini supaya mudah. Kita hapus, kemudian menjadi importnya semuanya ya bintang. Nah, maka tidak error lagi. Kalau ingin lebih optimal lagi, teman-teman bisa menekan Ctrl Alt O. Nah, maka library yang diperlukan adalah sebagai berikut. Kemudian yang kedua untuk lebarnya. Dan yang terakhir adalah hasilnya. Nah, namun untuk hasil ini saya akan langsung aja menjadi integer karena tidak melibatkan text field. Jika teman-teman bingung dengan by di sini, jadi by ini adalah delegate properties, seperti yang sudah saya bilang. Namun saya tidak akan menjelaskan lebih jauh mengenai delegate properties ini, tetapi saya akan perlihatkan perbedaannya dengan deklarasi state yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sebelumnya kita deklarasi dengan val, misal kemudian panjang state 2 lah di sini, kemudian sama dengan remember, isinya mutable state of. Nah, perbedaannya di sini adalah lihat tipe datanya itu mutable state string untuk panjang state 2. Sementara untuk panjang state ini langsung tipe datanya string. Nah, jadi jika dengan by ini kita bisa mendapatkan secara langsung value dari panjang state tersebut tanpa memanggil lagi value-nya. Jadi kita hapus lagi untuk panjang state 2. Kita lanjut. Setelah kita membuat state-nya, kita akan membuat block scaffold karena text field ini merupakan komponen dari material design. Saya akan tambahkan modifier untuk fill max size. Kemudian saya juga akan tambahkan top up bar-nya. Dengan title-nya adalah teksnya persegi panjang aja. Di sini masih merah ya, karena sepertinya saya salah mengimpor modifier. Nah, modifiernya, ini salah ya, harusnya saya mengimpor yang dari Jetpack Compose. Teman-teman hati-hati dalam mengimpor. Nah kita pilih yang Compose UI ini. Nah, baru tidak akan terjadi error lagi. Oh ya, di sini saya lupa memberikan lambda. Jadi harusnya saya masukkan top up bar-nya ini ke dalam lambda. Kemudian setelah itu kita akan buat column. Saya akan tambahkan sebuah horizontal alignment supaya ke tengah. Dan modifier. Nah,
dan sebuah padding ya. Sebanyak atau sebesar 16 dp. Nah, dp-nya kita impor juga. Kemudian di dalamnya kita akan buat text field-nya. Nah, yang mandatory adalah value-nya ya. Teman-teman jika ingin melihat parameter lainnya, bisa menekan Ctrl P. Nah, ini adalah list dari parameter-parameter dari text field. Yang wajib adalah value ini. Bisa text field value atau value string. Saya pilih yang value string. Nah, di sini kita masukkan state yang sudah kita deklarasikan. Yang pertama itu panjang state. Karena text field pertama untuk panjang, kemudian kita beri label. Labelnya dengan teks ya. Teksnya ini panjang. Kemudian tambahkan juga on value change. Jadi ketika value-nya berubah akan men-trigger. Nah, ini yang perbedaannya dengan edit text di XML. State ini akan diubah sesuai dengan perubahannya. Nah, jadi kita perlu sebuah state untuk menampung value dari text field. Kemudian, saya juga akan tambahkan modifier fill max width supaya penuh secara horizontal. Nah, ini karena merah, kita harus hapus blok functionnya. Nah, maka akan tidak merah lagi. Nah, bisa teman-teman lihat, on value change ini memiliki nilai id-nya string, yaitu value dari perubahannya, yang akan dimasukkan ke state. Yang kedua, kita copy aja, yaitu lebar. Jadi yang text field kedua ini akan menampung atau diisi dengan sebuah lebar. Setelah itu kita buat button. Namun sebelum buat button, saya akan tambahkan sebuah spacer dulu untuk jarak. Jaraknya sebesar 16 dp, kemudian saya buat buttonnya. Nah, untuk on click-nya, di sini saya akan masukkan operasi perkalian. Perkalian dari panjang dan lebar yang akan menghasilkan luas. Jadi kita panggil hasil state-nya, kemudian kita panggil panjang state, kemudian to integer kita convert menjadi integer, kemudian kalikan dengan lebar, kita convert juga ke integer. Nah, maka hasil state ini akan menampung hasil perkalian dari panjang dan lebar. Kemudian saya akan tambahkan modifier juga untuk mengisi buttonnya supaya penuh secara horizontal. Dan untuk teksnya di sini saya akan buat yaitu teksnya hitung aja. Dan di bawah buttonnya kita akan tampilkan hasilnya dengan sebuah teks biasa aja. Tambahkan spacer dulu supaya ada jarak. Dan kita buat sebuah teks. Teksnya yaitu ya kita tinggal panggil hasil state-nya dan convert menjadi string. Kemudian saya akan beri style juga untuk mengubah font size dan color-nya menjadi hitam supaya lebih tegas. Nah, ini impor juga SP-nya. Kemudian kita coba jalankan. Nah, aplikasinya berjalan dengan baik. Kita coba dulu untuk mendemokan aplikasi ini. Kita inputkan panjangnya di sini misal 10.
lebarnya 25. Harusnya hasilnya 250 ya, kita hitung. Nah, maka akan muncul hasilnya 250. Coba kita ganti lagi dengan 100, harusnya 1000. Ya, sudah benar ya. Oh ya, perlu teman-teman ketahui juga di versi beta ini masih ada beberapa bug. Makanya di aplikasi ini saya tidak menerapkan input type-nya berupa number ya. Bisa teman-teman lihat di sini masih ada keyboard yang menunjukkan sebuah huruf, bukan sebuah angka. Ya, karena terjadi bug. Tapi jika teman-teman menonton video ini ketika stable versionnya sudah rilis, mungkin bisa dicoba untuk menerapkan hal tersebut. Ya, sekarang per tanggal 19 Mei untuk Jetpack Compose ini masih versi beta. Ya, mungkin segitu aja untuk tutorial kali ini. Saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang masih nonton sampai sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Bagi teman-teman yang mau support dengan donate, bisa melewati Saweria, linknya saya cantumkan di deskripsi di bawah. So, I'll see you on the next video.